Halo teman-teman pencinta spoiler, apa kabar kalian semua? Saya harap semua baik-baik saja. Kembali lagi di channel Putu Surya. Kali ini, saya akan kembali membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Interstellar. Film ini bercerita tentang tim penjelajah antar galaksi yang masuk ke dalam lubang cacing dan terjebak di dalam dimensi ruang dan waktu. Kalian penasaran dengan ceritanya? Biar gak berlama-lama, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan ini dia filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang nenek bernama Murph. Dia bercerita tentang ayahnya yang seorang petani jagung. Tapi, dulu sebelum menjadi petani jagung, ayahnya adalah seorang pilot bernama Cooper. Dan scene pun dibawa kembali ketika Murph masih kecil di tahun 2067. Di saat itu, kondisi bumi sudah mulai tidak cocok untuk dihuni lagi. Dimulai dari tanaman yang sudah punah, dikarenakan telah terjangkit wabah penyakit, termasuk gandum dan padi. Dan satu-satunya tanaman yang masih bisa dikonsumsi adalah jagung. Tak hanya itu, badai pasir juga sering sekali menerjang di berbagai tempat. Cooper tinggal bersama kedua anaknya. Yang pertama bernama Tom, dan yang kedua bernama Murph, beserta ayah dari istrinya bernama Donald. Sementara, istri Cooper sudah meninggal. Di suatu pagi, Murph membawa miniatur mainannya yang patah saat sarapan. Murph mengatakan bahwa hantu yang ada di kamarnya lah yang sudah merusak mainannya. Cooper pun mengatakan bahwa itu bukanlah hantu. Itu karena Cooper tidak percaya hantu. Maka, Cooper mengatakan kepada Murph bahwa setiap kejadian kau harus mencatat, menganalisa, dan buatlah kesimpulannya. Lalu scene memperlihatkan Cooper yang sedang mengantar Tom dan Murph ke sekolah. Di tengah perjalanan, ban mobil mereka pun bocor di tengah ladang. Segera Cooper menyuruh Tom untuk mempersiapkan alat-alat untuk mengganti ban. Namun tak lama, drone tanpa awak melintas di atas mereka. Cooper pun langsung menyuruh Tom dan Murph masuk ke dalam mobil mereka, dan mereka pun langsung mengejar drone itu. Tanpa mempedulikan ban mobil yang bocor, Cooper pun langsung tancap gas melewati ladang jagung. Setelah itu, Cooper menyuruh Tom untuk ambil alih mobil, sedangkan dia akan mengambil laptop untuk meretas drone itu. Hingga akhirnya, pengejaran mereka pun berhenti karena di depan mereka adalah jurang. Untungnya, Cooper telah berhasil meretas drone itu dan akan mendaratkannya di sisi waduk. Cooper berniat untuk mengambil panel surya dari drone itu untuk digunakan di traktornya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sekolah. Tom pun segera masuk ke dalam kelas, dan Cooper dipanggil oleh kepala sekolah dan wali kelas Murph. Di sini, kepala sekolah memberitahu kalau sekarang nilai pelajaran Tom selalu turun. Di sini Cooper meyakinkan kalau ke depan nilai Tom akan kembali bagus, dan dia percaya Tom bisa lulus, bahkan sampai sarjana dan menjadi insinyur. Tapi kepala sekolah tidak yakin dengan perkataan Cooper. Dia mengkhawatirkan Tom tidak akan bisa lulus. Di sisi lain, wali kelas Murph juga mengatakan Murph adalah anak yang pintar. Tapi belakangan ini, Murph sering berkelahi karena dia sering berdebat dengan temannya mengenai argumennya tentang misi kapal Apollo keluar angkasa.
Dengan santainya Cooper menjawab semua keluhan dari kepala sekolah dan wali kelas Murph ini. Setelah itu, Cooper pun keluar dari sana dan menemui Murph di mobil. Tanpa ada rasa kesal atau marah, Cooper mengatakan kepada Murph kalau dia diskors. Mertua Cooper menghubungi Cooper dan mengatakan kalau ada sedikit masalah dengan semua traktor di ladangnya. Cooper dan Murph pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Cooper melihat semua traktor mereka berkumpul di satu titik di depan rumah. Cooper pun mengeceknya dan mengatakan kalau traktornya mengalami gangguan magnetis. Selain itu, Cooper masuk ke dalam kamar Murph dan mendapati buku-buku kembali jatuh. Murph mencoba mencatat kode-kode yang mungkin bisa dipecahkan dari buku-buku yang terjatuh ini. Akan tetapi, Cooper tidak mempedulikannya dan langsung meninggalkan Murph. Sorenya, setelah Cooper memperbaiki traktornya, Cooper dan Donald pun berbincang di depan rumah. Di percakapan tersebut, mereka membicarakan tentang kondisi bumi sekarang dan beberapa persoalan sekolah Tom dan Murph. Keesokan harinya, Cooper, Tom, Murph, dan Donald menonton pertandingan baseball. Di tengah pertandingan, terlihat badai pasir besar datang menuju ke arah mereka. Seketika pertandingan pun dihentikan. Cooper, Tom, Murph, dan Donald pun kembali ke rumah. Di perjalanan, mereka dihadapi badai pasir yang sangat tebal. Alhasil, mereka semua pun harus menggunakan masker. Sesampainya di rumah, mereka semua bergegas masuk ke dalam rumah. Di dalam, Cooper menanyakan kepada semuanya apakah mereka sudah menutup jendela kamar. Murph yang lupa bergegas berlari ke kamar. Karena terkejut, Murph yang tiba-tiba berlari, Cooper pun mengikuti Murph ke kamarnya. Sesampai di sana, alangkah terkejutnya mereka melihat banyaknya debu yang masuk ke kamar Murph. Tak lama, debu-debu tersebut membentuk sebuah pola yang saya juga tidak tahu apa itu. Cooper pun menyuruh Murph untuk tidur bersama Tom. Sedangkan dia akan mengamati pola yang terbentuk dari sana. Keesokan paginya, ketika Murph akan melihat Cooper, ternyata Cooper masih di sana sambil mengamati pola-pola itu. Setelah disimpulkan, Cooper mengambil kesimpulan bahwa pola-pola itu membentuk sebuah koordinat. Cooper pun langsung mengambil peta dunia dan mencari koordinat itu. Setelah dicari, akhirnya Cooper menemukan koordinatnya. Bergegas, Cooper langsung bersiap-siap dan akan pergi ke koordinat itu. Terlihat, Murph ingin ikut bersama Cooper, tapi Cooper tidak mengizinkannya. Di perjalanan, ketika Cooper akan memindahkan kain yang ada di kursi sebelahnya, dia terkejut dengan kehadiran Murph. Cooper yang awalnya tidak mau Murph ikut, akhirnya mengizinkan Murph ikut. Malam harinya, ketika Cooper sudah mulai sampai di lokasi, dia kebingungan dengan lokasi yang dikelilingi pagar kawat. Murph yang memberitahu Cooper kalau di mobil ada pemotong kawat, menyuruh Cooper untuk memotongnya saja. Cooper pun memotong kawat tersebut. Saat memotong, Cooper dan Murph ditangkap oleh robot yang berada di sana. Saat tersadar, Cooper sudah ada di sebuah ruangan. Saat diinterogasi oleh robot bernama Tars, Cooper didatangi seorang bernama Dr. Amelia Brand. Dr. Amelia langsung membawa Cooper menemui Murph yang berada di suatu tempat bersama orang-orang lainnya. Di sana, Cooper juga bertemu dengan ayah dari Dr. Amelia Brand, yaitu Profesor Brand, seorang ilmuwan dan direktur NASA. Tentunya Cooper tahu tentang Profesor Brand, karena
Dulu Cooper pernah bekerja untuk NASA. Di sini juga ada ilmuwan lain, di antaranya Doyle dan Romilly. Profesor Brand dan yang lainnya heran, kenapa Cooper dan Moore bisa sampai di tempat ini. Padahal, tempat ini sangat rahasia, dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Kemudian, Dr. Amelia memperkenalkan diri mereka merupakan bagian dari NASA. Kemudian, Profesor Brand membawa Cooper ke suatu tempat dan mengatakan bahwa ia dan yang lainnya membangun fasilitas ini diam-diam. Lalu Profesor Brand menjelaskan bahwa kondisi bumi saat ini sudah sangat tidak layak untuk ditinggali lagi. Bahkan, jagung yang menjadi bahan makanan pokok akan punah dalam beberapa tahun lagi. Oleh sebab itu, Profesor Brand membangun tempat ini untuk membangun sebuah pesawat Ranger beserta roketnya, dengan misi menemukan planet lain di tata surya. Di sini, Profesor Brand menawarkan Cooper untuk bergabung dan menjadikannya sebagai pilot. Setelah berpikir beberapa saat, Cooper pun menyetujui tawaran Profesor Brand. Sin lalu beralih ke ruang rapat para astronot. Di sini, Dr. Romilly menjelaskan kepada semuanya bahwa mereka bisa pergi ke galaksi lain dengan melewati lubang cacing. Lubang cacing tersebut berlokasi di dekat planet Saturnus. 10 tahun lalu, NASA juga sudah mengirim beberapa astronot ke galaksi lain yang dipimpin oleh Dr. Mann. Dan sekarang adalah giliran mereka untuk melanjutkan misi ini. Sementara itu, kali ini Dr. Brand akan memprioritaskan rencana A sebagai rencana utama, yaitu mencari planet baru. Sehingga Dr. Brand dapat memecahkan teori gravitasi yang selama ini dia kerjakan. Dan teori ini akan diaplikasikan ke stasiun luar angkasa yang digunakan untuk mengangkut warga bumi ke planet baru. Sementara, jika rencana A tidak berhasil, maka rencana B yang akan dijalankan, yaitu membuat bom populasi di planet baru. Karena mereka juga akan membawa ribuan sel telur yang sudah dibuahi dan akan dikembangkan di sana. Singkat cerita, ketika mereka sampai di rumah, Moore marah dan berlari menuju kamarnya, karena dia tahu kalau ayahnya akan pergi untuk menjalankan misi Lazarus ini. Cooper terus membujuknya dan berjanji dia akan kembali lagi. Namun Moore terlalu marah untuk mendengarkan alasan ayahnya. Moore tidak mau ayahnya pergi lagi, karena sebelumnya ia memecahkan pesan dari buku-buku yang terjatuh di raknya yang bertuliskan "Stay". Cooper pun pada akhirnya pergi dan meninggalkan sebuah jam tangan untuk Moore. Tapi Moore melemparnya, dan mereka berpisah dengan tidak baik. Setelah Cooper mengucapkan salam perpisahan kepada Tom dan Donald, Cooper pun meninggalkan mereka. Di perjalanan menuju pangkalan NASA, Cooper sempat menangis karena telah meninggalkan keluarganya. Singkat cerita, roket pun diluncurkan. Keempat astronot ini meluncur ke luar angkasa untuk memulai misi mereka. Tujuan pertama mereka adalah planet Mars, di mana mereka akan menyatukan kapal dengan modul Endurance untuk pergi ke planet Saturnus. Setelah terpasang dan terkunci dengan sempurna, mereka lalu masuk ke dalam Endurance dan bertemu robot seperti TARS bernama Cass. Saat mendapat kendali penuh, Cooper lalu memulai memutar pesawat dengan maksud untuk menstabilkan gravitasi seperti di bumi. Setelah itu, mereka berempat bersiap untuk melakukan hypersleep untuk beberapa tahun. Karena perjalanannya akan mereka tempuh ke planet Saturnus selama 2 tahun. Sebelum hypersleep, Cooper menyempatkan mengirim pesan kepada keluarganya. Di bumi, setelah pesan yang dikirim Cooper diterima oleh Profesor Brand pun lalu memberikan pesan tersebut ke keluarga Cooper, sambil membawa mobil Cooper yang akan diberikan kepada Tom. Karena Moore masih marah dengan kepergian ayahnya, dia pun langsung masuk ke dalam rumahnya.
dan meninggalkan Profesor Brand. Kita beralih ke Endurance. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Endurance tiba di planet Saturnus. Mereka pun terbangun dari hypersleep-nya. Cooper lalu langsung melihat pesan yang dikirim oleh keluarganya. Di sini, Tom menanyakan tentang kabar Cooper, dan Donald mengatakan kepada Cooper kalau Murph tidak mau mengirim pesan karena dia masih marah. Setelah melewati planet Saturnus, Cooper dan Romilly melihat lubang cacing itu yang jaraknya sudah sangat dekat. Romilly menjelaskan kepada Cooper di mana kalau kita masuk ke lubang cacing, kita bisa melihat lebih jauh dan waktu yang lebih singkat. Setelah paham, mereka semua bersiap untuk memasuki lubang cacing. Saat memasuki lubang cacing, Endurance melesat sangat cepat, setara dengan kecepatan cahaya. Di lubang cacing, mereka juga dapat melihat berbagai bintang di galaksi. Di sini, Dr. Amelia melihat bayangan di sebelah kanannya, dan ia pun dapat menyentuh bayangan itu. Tak lama, mereka pun keluar dari lubang cacing dan sampai di galaksi lain. Segera, mereka pun bersiap untuk pergi ke planet yang sudah diteliti sebelumnya, yaitu planet Miller, planet Dr. Mann, dan planet Edmund. Ketiga nama planet tersebut diambil dari nama astronot yang sudah menjelajahi planet tersebut. Tujuan pertama mereka yaitu planet Miller, di mana planet tersebut mengorbit di dekat lubang cacing. Tentunya, untuk pergi ke planet Miller sangatlah susah. Ditambah, perbedaan waktu yang sangat gila, di mana 1 jamnya di planet Miller akan menjadi 7 tahun di planet Bumi. Cooper pun membuat rencana untuk pergi ke planet Miller. Setelah rencananya dipahami, mereka pun OTW ke planet Miller. Jadi yang akan pergi adalah Cooper, Amelia, Doyle, dan Tars. Sisanya, Romilly dan Cass akan tetap tinggal di Endurance. Sesampainya di planet Miller, ternyata planet ini hanya berisi air. Cooper pun langsung memerintahkan Doyle dan Amelia untuk mencari data suara yang dikirim dari Dr. Miller. Dr. Amelia terkejut melihat puing-puing dari pesawat Dr. Miller. Tetapi, dia tidak menemui tubuh Dr. Miller di sana. Setelah beberapa saat, Cooper melihat ombak yang begitu besar, yang saya tidak tahu berapa tingginya menuju ke arah mereka. Cooper lalu segera menyuruh Amelia dan Doyle masuk ke dalam pesawat. Tars juga membantu Amelia masuk ke dalam pesawat, karena dia sempat terjebak di puing-puing pesawat Dr. Miller. Saat Amelia dan Tars masuk ke pesawat, namun naas, Doyle malah terseret ombak sebelum masuk ke dalam pesawat.